2021 udah 2000. lewat nah. Selamat tahun baru Biang. Selamat tahun baru semuanya. Tahun baru 2022 gitu. 2022. 2022. Iya dong. Banyak duanya nih. Asal Wah. nggak diduain aja tahun ini. Kalau saya lebih ke arah nggak mendua. Wah. Aku udah biasa mah digituin. Biasa mendua. Diduain. Oh. Dulu sih mendua pada zaman jayanya. Sekarang mau mendua satu aja nggak dapet, mau dua lagi. Kan kemarin 2021 masa nggak ada? 2000 kan 21. Nggak gitu dipisah ya. Nggak usah dipisah-pisah gitu. Ya, 2021 masa nggak ada? Nggak ada 2021. Ada 2021. Hampir nggak diakuin loh. Ada. Tapi ada super system, ada. Tapi kandas. Ya nggak apa-apa sih, kan pelajaran. Semua kan berawal dari pengalaman ya kan. Kayak lebih bagus belajar dari pengalaman orang lain sih. Jadi nggak usah sakit, iya, nggak usah rugi. Kan? Tapi kayak nggak ini sih, nggak dapat feeling nggak sih kalau misalnya kita, lu misalnya aku, ntar aku kalau nonton Theo sama Kaisar tuh kayak keren, lu gua. Kaisar enggak, Theo iya. Theo ya. Ya udah gua. Kita kemarin ada yang komen, ada yang ngomong ke aku langsung. Jadi kita ngomong lu, tapi terus aku. Jadi ya udah aku mau kayak ini mau kayak Theo Asik, lu gue. Tadi nanya apa tadi lu? 2021. Masa nggak ada? Ini apa? Belajar dari pengalaman dari pengalaman orang lain. Kalau misalnya lu bilang anjay, lu bilang lu bilang apa namanya? Apa sih tadi? Pengalaman. Kalau misalnya ngalamin sendiri tuh kayak lebih tahu apa namanya? Resikonya gitu loh. Lebih kapok. Lebih kapok ya. Kayak lebih belajar, misalnya dia kayak gini berarti nanti aku nyari pasangan yang gini gitu. Kalau dari omong orang kan kayak masa teori sih ya, teori doang. Tapi teorinya 2021 tuh berjalan lebih cepat karena pandemi. Karena pandemi, iya. Bener gak sih? Tapi kalau misalnya ngomong lebih cepat kayak nggak kerasa 2020 sih. 2020 lebih nggak ngapa-ngapain kan. Lebih nganggur. Ya lebih nganggur gitu. Nggak tahu ya kerasa lama atau kerasa cepet, tapi dari 2020 ke 2022 ini kayak cepet banget gitu ya. Tahu-tahu iya udah 22 gitu, kayak baru bangun 22 nih. Waduh. Gitu. Tapi 2021 banyak apa? Kejadian. Banyak kejadian. Iya. Kejadian keluaran. Imamat. Aduh. Terus yang aku ingat yang paling kalau yang baru-baru ini kan kehilangan artis. Banyak, beberapa ada yang meninggal akhir-akhir ini. Iya benar. Terus kalau yang aku ingat yang paling membekas itu awal tahun. Yang kapal Van der Wijk. Bukan dong. Apa kapal selam? Nanggalo. Nah, lupa aku. Iya, kapal selam yang tenggelam itu ya. Terus, ya kan kapal selam kan memang di dalam. Maksudnya kan? Masa dia nggak tenggelam? Aku ketawa takut dia. Jangan ketawa Bi. Iya, maksudnya gitulah. Iya. Terus apa lagi ya? Terakhir Semeru, abis itu ini Jering. Kan 2021 juga. 2021. 2021 apa 2020 sih? Jering. 2021 ya? Kayaknya. Kita berkurang riset. karena cepet banget. Iya, karena cepet banget. Dan sosial media kan bikin trennya makin cepet geraknya kan. Semua makin baru tren sebentar langsung keganti sama yang baru, berita baru lagi. Kayak varian kan jatuhnya. Varian baru gitu. Omikron habis itu ke Demikron. Emang iya? Iya kan, Delta, Omikron gitu. Itu kayaknya apa? Omikron gitu kan. Orang ini media kontrol gitu. Wow. Ada juga Demikron, demi dah media kontrol. Tetap paksa ya. Tetap belakangnya media kontrol. Enggak bercanda. Itu beneran ada variannya, guys. Beneran media kontrol. Takut di semua. Nanti kameranya ke sana aja. Jangan. Ke sana lah. Aku lihat pecicilan banget gua di YouTube. Tapi 2021 apa lagi ya? Yang kalau lu sendiri lu ngapain 2021? 2021 dari awal tahun udah mulai banyak job.
Kalau ada ya, mulai ada job kayak misalnya orang udah mulai wedding ya kan, di apalagi mulai akhir-akhir ini ya udah mulai wedding, terus IO udah mulai berani, terus walaupun WFH semua pemerintah khususin di Bali gitu, kita sebagai musisi ya ngerasa sih kayak misalnya mereka dinner tuh pakai band Bali gitu. Ya tetap semuanya emang lebih ribet daripada dulu karena protokolnya kan tetap jalan. Iya benar. Mana harus antigen gitu. Iya. Cuma lebih baik lah daripada tahun lalu gitu. Iya, harusnya sih lebih baik daripada tahun lalu. Tahun ini lebih baik lagi. Iya, harusnya. Hebat sekali, Biam. Karena kalau aku sendiri 2020 beneran nggak bisa, masih belum terlalu bisa ngapa-ngapain sih. Maksudnya selain kerjaan nggak ada yang terlalu berasa gitu. Podcast podcast yang kita bertiga. Oh iya. Satu karya 2020. Iya benar. Yang berhenti juga di 2020. 2021 sorry. 2021. Aku juga baru mengawali podcast gue 2021. Yang viral itu. Wah. Dikit viral. Bilang viral dulu aja padahal streamer cuma satu ya. Jangan salah, siapa tahu nanti tahun-tahun ke depan baru viral. Iya. Itu susah ya diprediksinya kayak gitu ya. Takutnya dipotong sama netizen. Iya, tiba-tiba disomasi aja. Udah omongan berapa tahun yang lalu kan. Iya, tapi suka gitu ya. Para netizen gitu kayak apa namanya? Suka motong. Tapi yang salah yang motong apa yang nonton terus main terima-terima aja ya? Kalau dari teori yang aku baca. Kan ini apa nih? Udah lulus. Udah lulus. Kan aku kan concernnya juga cyberspace kan, ruang cyber ya kan. Jadi kalau teorinya siapa sih lupa aku. Pokoknya memang aku nunggu namanya anjing. Media ini adalah ruang mendua katanya. Ruang mendua. Jadi dalam arti dia bisa membantu dan bisa membunuh. Ya, jadi karena cepatnya media, jadi orang tuh sedikit waktu untuk mencerna. Jadi akan ada makanya ada hate speech itu di sana. Ya karena orang terima waktunya untuk dia research sendiri tuh nggak ada. Iya, gitu. Jadi semakin cepat diterima, semakin sedikit mereka menelaah gitu. Iya, masuk akal sih. Iya itu teori malah masuk akal. Gua nggak masuk akal ya, salahin. Virilio namanya, Virilio. Bisa cari Virilio. Anjay kan. Ada nama teorinya nggak ada kan biasanya teori apa gitu baru isinya. Ya itu kritik cyberspace sih. Kritik ruang cyber oleh Virilio. Ada isinya nih podcast. Akhirnya itu karena ada Ronald. Kalau nggak ada isinya. Ada isinya juga kemarin Kaisar. Bener. Spider-Man aja isinya kan. Tapi ngobrolin itu tuh lumayan seru sih. Seru ya Spider-Man. Karena kalau misalnya kita salah kan kita nggak dikritik netizen kan. Iya benar. Dan nggak bahaya ditangkap kan. Berarti di tahun ini film-film di tahun ini juga film-film udah mulai. Tahun lalu 2021. Oh iya 2021. Ini kalau masih sekolah nulis tanggal di atas masih ya. Soalnya baru kan tanggal ini kan. 2021 itu baru mulai bioskop ya berarti. Iya bioskop mulai. Ya walaupun masih berjarak sih, cuma nggak perlu yang protokol gimana lah. Cuma masker, terus duduknya dijarakin. Iya. Tapi dulu kan satu-satu kan. Sekarang tuh udah ada yang 2-1, ada 3 juga gitu. Tapi kadang-kadang ada yang datangnya bergrup, mereka nempel aja. Iya, kemarin kan gua nonton ya kan. Ada anak-anak bertiga datang nonton Kingsman nih ceritanya. Bertiga datang terus kan 2 terus bisa habis 1 gitu. Ya. Didudukin pitanya cetak gitu. Ya udah sih sepi juga kan gitu. Tapi ya sekarang yang ngetren itu justru yang nyewa bioskop 1 studio. Oh ya? Iya, jadi ya ngelihatnya dari TikTok juga sih. Kalau nyoba sendiri nggak sanggup ya. Tapi ya itu nyawanya 1 studio, nontonnya cuma berdua, bertiga, ini benar-benar buat. Itu beneran mereka nyewa 1 studio apa memang? Awal ya? Nggak, apa namanya? Memang nggak ada yang nonton, cuma mereka berdua. Gitu. Kalau yang aku lihat mereka ngasih lihat tiket. Jadi tiketnya tuh emang semua banyak gitu. Ngapain itu ya? Iya nggak tahu. Paling dimatiin juga infrarednya, biar bisa. Biar gak terganggu kan. Iya benar. Di atas itu ada merah-merah. Takut apa kan. Itu ya kan. Takut ganggu. Tapi protokol sendiri paling kan kita udah mulai bisa jalan-jalan, kita udah mulai bisa nongkrong. Agak longgar. Yang paling masih berasa ketat di mana noh? Ini sih, celana dalam. Bukan. Anda ngeliatin saya kenapa celananya ketat?
Salah dong. Jangan dong. Khawatir saya guys. Apa ya? Kalau dibanding 2020 sih, maksudnya sekarang udah longgar banget kok menurutku ya. Kayak misalnya bukan gimana, tapi kayak peduli lindungi itu kayak udah jadi administrasi biasa aja. Kayak misalnya cuman kita udah terbiasa dengan itu gitu mungkin. Terus kayak apa ya? Mungkin kok menurutku biasa aja sih. Nggak ada yang justru malah udah ini ya. Iya udah longgar banget gitu. Nggak ada satu tempat yang kayak misalnya dibandingin bioskop mungkin restoran masih lebih ketat gitu, atau misalnya dibandingin restoran mungkin gym misalnya tempat gym masih lebih ketat yang gitu-gitu. Mungkin ini ya mall mungkin. Kalau mall kan misalnya apalagi di BW itu kan kok ketemu satpam tuh pasti masker gitu kan. Kalau misalnya tempat makan kan sekarang kayak udah lepas masker udah misalnya biasa gitu. Ya bioskop juga gitu kan. Iya, karena mau dibilang di dalam pakai masker juga ya kalau makan sesek popcorn juga. Iya benar makan popcorn makannya gimana? Sama maskernya. Tapi lu kan entertainment ya, maksudnya kerjanya kan main musik, dilihat orang on stage gitu kan. Iya benar. Lu pakai masker nggak on stage? Kalau jujur nih, jujurly kadang pakai, kadang enggak, tergantung venue. Kalau misalnya main di pemerintahan itu harus pakai. Iya, berarti tergantung venue, tergantung WO misalnya. Iya, tergantung WO. Tapi kalau misalnya santai, terus di tempat terbuka khususnya kita pasti kayak masih buka, lepas. Soalnya kan udah make up gitu kan. Wah. Ya kan yang nonton juga nggak deket-deket banget kan. Iya, soalnya terbuka lebih tepatnya. Kok ruang tertutup mungkin kita pasti pakai. Harus pakai. Aku masih pakai. Masih pakai ya. Ya walaupun kan main 3 set ya, kadang-kadang set ketiga udah sesak ya. Itu apa disuruh apa memang kemauan sendiri? Emang awalnya sih disuruh, kemarin-kemarin disuruh, cuma sekarang jadinya ngerasa kalau main nggak pakai masker tuh iya jadi kayak merasa salah gitu. Sopan sih, yang penting kan sopan. Iya benar. Cuma ya itu jadinya dulu kita disekat. Jadi tahu, kan ada akrilik gitu di depan bandnya, ada akrilik baru tamu penonton gitu. Itu katanya kok mau request ketok dotok gitu. Ya gitu emang. Cuma sekarang yang berasa sekarang udah mulai berani jamming. Iya. Emang ganti mic sih sama penyanyinya, kan ada penyanyinya punya mic sendiri, terus mic buat jamming ada satu gitu. Bawa mic sendiri yang jamming. Yang jamming enggak. Cuma kalau yang punya jamming mic tapi kadang ada ya. Cuma kadang-kadang ada yang jamming satu kan, habis itu jamming lagi. Ya itu kan mic-nya tetap satu ya. Tapi biasanya kan ganti kayak spon. Iya ada kayak gini nih. Biasanya ada apa sih namanya tuh? Mic cover apa sih? Windshield. Iya itu. Oh iya, face shield. Face shield dulu kan face shield kan. Dulu gereja di gerejaku juga kalau misalnya ibadah tuh yang frontliner ya kayak pujiannya gitu pakai face shield. Karena kan kalau masker kan ketutup, jadi mic-nya tuh buat nyanyi. Kalau aku kerja yang nyanyi nggak pakai masker. Nggak pakai masker kan. Tapi dulu awal-awal pakai face shield. Face shield pakai waktu wedding ya. Oh, wedding. Karena kalau di yang reguleran kan itu dulu udah disekat. Oh, yang disekat itu ya. Kalau dulu awal-awal doang tuh yang di gereja tuh, tapi kesini yang frontline karena jauh kan dari jemaat sama ini, jadi udah nggak pakai. Tapi setelah itu pakai masker. Asal nggak noleh-noleh. Iya, takutnya batuknya pas bersihin ke belakang pendeta. Tapi gereja maksudnya nggak cuma gereja ya, semua kan ngalamin semua tempat ibadah ngalamin yang namanya nggak boleh kesana sama sekali kan. Iya yang sampai ada konspirasi yang ini ya, yang kubaca ya, bahwa dunia ini lagi didikte orang-orang itu. Enggak ya, yaudah ganti topik. Nggak, tapi kan maksudnya semua ngalamin lah gitu kan, bukan cuma gereja, bukan cuma masjid, bukan cuma pura. Semua ngalamin. Adil. Dan semuanya menurutku struggling sih, pasti struggling. Iya pasti. Tapi yang awal-awal tempat ibadah boleh itu, aku dengar bagus statementnya dari Pak Yusuf Kala. Dia bilang kok misalnya mau ningkatin ningkatin perekonomian atau mental sebuah negara, yang dibuka ya bukan tempat kayak mall gitu, tapi tempat ibadah. Karena memang kalau ya misalnya di negara yang agamis ini
Memang spiritualnya yang diutamain gitu. Iya jadi kok mau ekonomi naik atau mental naik, ya tempat ibadah lu buka, jangan mall gitu. Itu keren juga sih. Bener, karena dulu sempat kontroversi kan, mall boleh buka iya, duluan tapi baru tempat ibadah kan. Iya, tempat ibadah nggak boleh. Itu tapi sempat kontroversi. Sekarang yang baru-baru kan Natalan yang didatengin. Ada yang didatengin. Iya. Aku lihat lagi video. Iya ya kan? Itu kayak kenapa sih gitu, masih zaman sekarang gitu kayak masih intoleran gitu kan. Mungkin jatuhnya bukan intoleran kali ya. Mungkin karena ibaratnya kalau kita kan acara Natal kita setahun sekali, sama seperti yang kemarin waktu mereka misalnya lebaran. Muslimnya lebaran kan setahun sekali tuh. Waktu itu kan banyak juga, aku sendiri ngerasa kayak nggak perlulah kumpul-kumpul atau maksudnya berkerumun gitu kan. Nah, sekarang pun Natal aku ngerasa juga sebenarnya nggak perlu gitu. Maksudnya itu kan cuma budaya yang dibiasain, yang dari tahun ke tahun ada terus gitu kan. Mungkin waktu itu banyak yang protes kenapa mereka masih maksa ngumpul. Prokesnya kurang misalnya yang Muslim pada masa itu beberapa orang ya. Nah sekarang kejadian gitu kebalik. Jadi mungkin beberapa tempat yang prokesnya sebenarnya nggak ngikutin, terus akhirnya diprotes sama yang Muslim misalnya. Karena kan kita nggak tahu kejadian lengkapnya kan. Kita nggak tahu misalnya sebelum direkam ternyata nggak ada yang pakai masker yang ibadah gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kalau aku sih ngelihatnya selalu fair-fairan aja gitu. Oh kejadian kayak gini dulu kejadian kok sama teman kita yang kepercayaan lain gitu. Berarti kita harus riset lagi faktanya ya, soalnya ya karena kita nggak tahu videonya kan, cuma sebelum direkam kejadian apa kita nggak tahu sebenarnya. Pinter kali Ci, diplomatis aja sih. tapi aman benar. sekali. Tapi itu cara pikir menurutku yang paling aman untuk kita ngeliat sesuatu di sosial media zaman sekarang gitu. Lebih tepatnya meminimalisir konflik lah ya. Benar. Karena ya itu yang pertama, kita nggak tahu sebelum direkam kondisinya seperti apa. Terus yang kedua kita nggak tahu yang rekam bisa jadi justru yang provokasi duluan, abis itu playing victim. Kita juga nggak pernah tahu gitu kan. Jadi kalau aku ngelihat segala sesuatu di sosial media tuh selalu skeptis lah. Either ini kalau emang mau detail diusut ya harus riset beneran, atau anggap aja entertainment gitu udah. Yang penting jangan buat apa namanya, syuting film di tempat bencana aja. Katanya kan udah izin. Seizin-izinnya masa tega sih orang gini aja, ada orang selfie di tempat bencana aja dihujat habis-habisan. Ini buat syuting lagi. Tapi dibandingkan sama produser dan pemerannya, dibandingkan sama moralnya ya, maksudnya tega syuting di tempat bencana kayak pengungsian. Gitu. Aku lebih mikir ke hasilnya gitu, karena yang ada di tempat pengungsian kan pasti nontonin dong. Maksudnya entah in frame terus ngeliatin ke kamera kayak gini dari belakang. Kan buat produksinya jadi jelek gitu. Tapi lu udah nonton itu film? Enggak nonton. Alah bohong. Enggak nonton. Kan pecinta TV. Sejak aku dari tahun berapa udah gak pernah nonton TV. Gak pernah. Soalnya ini kan digital sekarang, nonton kan tapi bukan nonton terus nonton Antv dari HP gitu juga bukan dong. Kan kamu nonton Antv di itu Netflix. Wow. Mahabharatanya mungkin ada, kita nggak tahu. Terus apalagi 2021 kita kehilangan Indonesia kehilangan beberapa sosok yang Markis Kido, terus bulu tangkis. Siapa lagi? Ekstravaganza zaman dulu yang badannya besar. Roni. Itu 2021 juga. Itu 2021 setahu. Tapi kalau misalnya ngomong banyak kehilangan di 2020 dan 2021 tuh banyak banget sih. Ini yang paling aku pribadi yang paling sedih Glenn Fredly 2020 kan. Iya benar, Glenn Fredly. Sama ya, kerasa emang fansnya susah. Kayak apa ya? Sekarang pun kayak masih ngerasa dia tuh ada gitu loh. Kayak karena apa namanya, masih nontonin kadang kalau ngulik lagu ya kan, lagu-lagunya dia kan banyak kan, kayak masih ngerasa masa sih udah nggak ada gitu, kayak masih ngerasa. Dan gitu. Kemarin kalau aku nggak salah beberapa waktu yang lalu Baku Cakar sempet bandnya Glenn Fredly habis bikin kayak konser gitu. Tribute ya? Iya kayaknya. Kalau aku nggak salah ya. Ada Panji Pragiwaksono. Terus ada beberapa lah gitu yang lain aku lupa. Itu yang paling. Terus apa namanya,
Kalau dari Panji ya, ngomongin Panji, dia tuh di 2000 nggak tahu 2020 apa 2021 tuh dia sering buat live di IG-nya gitu kan, dia kayak bener. Buat apa namanya? Kayak giveaway tapi dengan caranya gitu, kayak canda-candaan gitu. Aku sering nonton itu. Sekali waktu kan aku nonton kan. Habis tuh dia kan suka apa namanya? Kayak live bareng gitu yang sama itu kan, yang lucu dinaikin gitu. Pas dinaik itu temanku yang lucu temanku ya. Kan disuruh buat kata lucu gitu kan. Habis itu biasanya 2 kata lucu. Iya, habis itu dia ngomong terus aku lihat temanku nih kayak enggak lucu kan. Enggak lucu, habis itu kan di take down kan. Langsung tak telepon yang ngapain gini Panji. Malu-malu. Enggak lucu bodoh tak gitu. Anjir. Tapi hal-hal itu yang dulu ngisi waktu kita di awal-awal pandemi ya, 2020. Soalnya nggak ada kegiatan apa selain kayak buka media sosial gitu. Awal-awal lockdown pandemi tuh kalau dilihat screen time layar screen time handphone tuh itu sosial media udah naik berapa persen, udah jadi berapa jam sehari. Iya gila sih. Kita ngandelin kuota kan. Iya, dan dulu mulainya bangkit kalau aku sendiri ngerasain mulainya bangkit entertainment itu dari live juga. Iya. Karena dulu bandku sempat ngisi buat live Instagramnya di tempat kita main. Jadi kita bikin live tapi dari studio rumahan gitu. Live kita performance-nya live di Instagram. Sama aku juga dari platform salah satu mall di Bali. Itu aku juga live dari podcasting juga. Terus ngisi lagu-lagu gitu. Sama kayak ngangkat walaupun kok bisa dibilang pendapatannya nggak ada sama sekali gitu. Jadi kita kayak ngadep ya, kita ngisi kekosongan tapi kita juga apa sih, kalau menurutku kitanya ngisi kekosongan, terus buat tempatnya, buat kayak restorannya, eksistensinya tetap jalan. Iya. Itu masa-masa yang struggle sih sebenarnya kan. Semua orang ngalamin ya. Kayaknya nggak ada bisnis yang nggak kena dampak deh. Iya, sempat kan aku aktif di media sosial tuh keluar tentang kebijakan dikit-dikit lockdown, lockdown. Terus aku mikir juga ada satu orang yang kayak ngekritik aku, bisanya kritik doang, tapi maksudnya semua ngalamin ini gitu. Maksudnya nggak kayak aja yang berat gitu. Jadi kayak oh iya sih, maksudnya banyak orang yang justru yang lebih parah daripada aku. Aku kan sering ngeluh kayak gitu. Dari situ aku udah stop. Oke, berarti bukan mengeluh lagi di media sosial, tapi kayak apa yang aku harus lakuin untuk bisa ngapain gitu. Benar juga. Karena kalau aku ngerasanya justru yang kayak kita masih lebih aman. Maksudnya masih lebih beruntung karena kita tanggung jawabnya sama diri kita sendiri kan. Benar. Belum ada tanggung jawab yang kayak keluarga besar misalnya, atau pegawai gitu. Di saat tiba-tiba pandemi terus kita nggak bisa kerja, kita ya mikirinnya diri sendiri gitu. Tapi yang punya bisnisnya itu kan dia harus mikirin pegawainya, dia harus mikirin barang-barang yang misalnya udah stok, sewanya dia juga. Terus kalau bukanya kayak dulu kan sempat buka cuma bisa berapa jam tuh. Iya. Jam 6 udah tutup gitu. Itu kan mereka tetap harus listriknya tetap harus bayar. Kayak yang tempat makanan ya paling gampang, listrik kulkas. Itu kan tetap 24 jam. Bener. Itu kan lebih berat lagi gitu. Terus di 2021 juga khususnya di Bali ya, angkringan tuh udah daratan. Ya kan 2020 mana ada? Gak ada. 2021 angkringan udah di sini. Anggap sini live akustik, depannya live akustik ini ada berantem soundnya. Itu salah satu yang bikin aku nggak suka kalau nonton live music di angkringan, karena suaranya nabrak satu sama lain. Di sini bagus, di sini bagus, jadi bingung. Bukan karena nggak enak ya. Kadang-kadang banyak kok yang enak gitu di sini. Cuma ya itu suasananya jadi rusuh. Jadi rusuh ya. Tapi kan selain kita yang entertainment live, yang live entertainment yang kayak live music atau yang teater mungkin misalnya, kan kita yang isi waktu luang kita adalah kalau nggak series, film. Iya, series film. Benar. Itu kok udah setiap hari nonton. Ya karena di rumah cuma bisa nonton, tiduran, ngandalin internet ya. Iya. Film apa? Aku yang paling viral tuh dulu tuh kan sampai semua tuh apa film apa nih gitu kan. Ada Squid Game. Ngikutin enggak? Ngikutin. Nonton kalau itu. Satu season cuman 1 sampai berapa ya? 9. Enggak. Itu berapa episode sih? 12. Belasan ya? 12 apa 13 deh kayak. Biasanya drakor tuh segitu. Ya, biasa suka nonton drakor. Kan ceweknya cakep-cakep.
Ini yang Squid Game versi Cina apa? Yang Jepang. Spellingnya agak beda tapi. Apa emang? SQUIRT. Agak konten 12 ke bawah ini. Tapi ya Squid Game. Squid Game tuh meledak banget ya. Iya, itu sampai kan aku tipe orang yang bukan nggak suka sih, bukan ignoring juga, tapi kayak jarang nonton apalagi Korea gitu. Kalaupun di rumah ayah sama ibu kalaupun nonton Korea tuh yang apa namanya kerajaan gitu loh, permaisuri gitu. Terus viral apa namanya Squid Game. Nonton kan aku akhirnya kan nonton, ternyata seru juga gitu, soalnya kan thriller gimana gitu, game gitu. Terus aku bahas juga di podcast Squid Game dengan mural Gejayan memanggil itu gitu. Oh iya, itu momennya barengan ya. Hampir barengan ya. Momennya barengan. Tapi Squid Game tuh bisa semendunia itu kenapa coba? Mungkin apa namanya yang para apa sih tamu VIP-nya tuh loh, kan ada yang pakai topeng-topeng. Yang topeng-topeng itu kan mereka bilang apa namanya? Semua ada permainan di seluruh dunia. Oh iya, tapi di Korea yang terbaik. Di Korea yang terbaik kayak gitu-gitu. Pada kalau misalnya kita kayak misalnya apa namanya? Nyambungin ada. Iya benar-benar karena iya Alice itu Jepang, terus ada Hunger Games. Iya benar. Jepang tuh ada satu lagi sebenarnya aku lupa ada yang lebih ke fiksional sih, maksudnya gitu. Bukan. Itu udah yang tadi. Bukan, tapi apa namanya lebih nggak masuk akal dari Squid Game. Kayak kalau Squid Game kan teknologi bonekanya kan teknologi yang sensor gerak. Ini lebih kayak mistis, kayak makhluk gitu. Tapi mirip-mirip gitu, jadi kayak itu series juga. Game kematian gitu juga. Tapi sering nonton series juga. Series aku sering nonton, tapi akhir-akhir ini didominasi sama Marvel Disney Plus. Oh iya. Jujur aja 2021 kan ada WandaVision, terus Hawkeye kemarin terakhir, terus ada Falcon and the Winter Soldier. Iya, Falcon benar. Yang paling mendominasi sih itu terakhir. Kalau series apa lagi? Series aku aja yang Hawkeye itu baru episode 1 aku baru nonton. Udah selesai loh itu. Aku baru itu mulai. Udah habis aku baru mulai. 1 Terus Money Heist juga Ilham kan sering dia nonton nge-spill gitu kan. Terus buat yang nggak tahu Ilham dulu. Ilham tuh partnernya Ronald di podcastnya Ronald yang dulu. Petisi namanya. Kalau mau denger boleh juga. Kemarin udah sempat kita bahas di episode Ronald. Money Heist itu juga 5 season ya. Money Heist itu 4. Aku nggak nonton. Ini kemarin aku bilang waktu episode pertama kayaknya Mateo. Aku nggak nonton Money Heist sama sekali. Aku baru mau dikenalin dengan Money Heist. Jadi aku juga belum nonton. Jadi mau ngejar 5 season nih ceritanya. Nggak tahu. Soalnya dia bilang kan Spanyol kan, memang kan bahasa Spanyol, takut nggak ngerti kan. Karena ada subtitle loh. Subtitlenya juga Spanyol. Nggak guna. Jerman lebih ke India. Apalagi kalau dulu series. Ini dulu banget sih kayak Game of Thrones itu kan udah dulu banget ya. Aku series jarang, soalnya aku tipe orang yang kalau series kan ada banyak itu loh. Iya dong. Terus lama kan, ya itu dah terus lama gitu kan. Aku suka nonton yang cuman 2 jam selesai gitu loh, gitu. Kayak film gitu, kayak jarang ngikutin yang lama-lama gitu. Karena kalau aku lebih seneng, aku lebih seneng series atau film yang kayak Marvel yang nyambung, karena menurutku build karakternya tuh bagus gitu, karena waktunya panjang kan. Iya. Kalau cuman 2 jam tuh kayak kurang gitu ya kenal-kenalannya. Terus gitu. Berarti terakhir nonton film apa dong? Kalau series ya itu doang, Squid Game. Yang film? Movie. Kalau film terakhir bioskop Trans TV. Enggak, Kingsman. Aku ikut. Yang ketiga berarti ya? Yang ketiga. Mundur ke masa lalu kan? Iya. Yang kan satu tuh yang apa namanya? Manners Make It Man. Iya, Manners Make It Man. Terus yang kedua yang Golden gitu dah. Habis itu yang ketiga ya kayak masa lalunya gitu ya. Gitu. Itu aku malah belum nonton. Keren tuh. Keren. Entah walaupun enggak ngerti. Enggak ngerti filmnya. Serius? Ngerti lah. Masa iya kau meragukan saya. Enggak ngerti. Kalau aku terakhir yang nonton itu No Way Home, terus No Way Home. Aku juga nonton No Way Home. Apa sih? Yuni. Apa Yuni? Ada film Yuni yang menang piala apa gitu di Toronto.
Oh, nggak Film nonton Indonesia. aku. Serius? Iya di Cinepolis. Oh. Kok masuk brand? Gak apa-apa dari tadi kita sebut brand-brand banyak. Iya temanku beberapa nonton. Oke. Unit. Ya, kok Bagus, sekarang kan Teka-teki Tika. Oh, Teka-teki Tika. Udah keluar. Ernest udah keluar. Udah keluar itu filmnya Ernest ya? Iya, filmnya Ernest itu. Teka-teki Tika udah itu keluar. filmnya Ernest. Aku nonton wawancaranya Ernest sama Panji, terus sama tentang film itu. Sama Vindes kayaknya. Vindes. Vincent Desta. Ya ngebahas tentang film itu dan kayaknya sih seru. Kayaknya seru ya, aku juga kayaknya seru. Terus ini apa namanya? Yo West Band, aku juga nonton. Ya, aku belum nonton tuh yang kan tiga sama finale. Iya itu kan mepet kan? Iya mepet. Kayak baru keluar terus bulan depan. Aku langsung maraton tuh. Serius? Jadi kan 3 tuh hari terakhir. Finale masih ada beberapa waktu lagi baru habis gitu kan. Terus di salah satu mall di Bali. Terus nonton yang ketiga langsung nonton yang final. Serius? Iya. Sesuka itu. Tapi emang itu lucu. Lucu. Itu film lucu. Khususnya bagi orang Jawa ya. Soalnya kan karena ngerti kan. Aku yang paling ingat dari film itu tuh ada Anya Geraldine. Waduh, itu yang kedua, yang ketiga sama yang finale ada. Iya, adanya. Yang pertama enggak ada. Aku ingatnya tuh yang Joshua Sherman justru yang nyapa Assalamualaikum terus dimarahin Assalamualaikum Assalamualaikum. Ya kan soalnya kan dia kan bukan orang orang Muslim gitu, ceritanya. Udah gitu kan biar cepet aja. Iya. Assalamualaikum. Orang sejarah nama bandnya aja. Yo West Band. Ditulis orangnya. Tapi itu film lucu sih, itu film lucu. Gitu. Buat yang nggak ngerti pun ada subtitlenya, apalagi di yang kedua itu udah mulai ada Sunda kan. Iya. Ke Bandung. Iya, ke Bandung. Terus ada si orang Bali juga. Si Lara Tex. Ya aku lupa nama yang Bali pokoknya. Yang jadi asisten manajernya itu kan. Itu dari Bali gitu. Udah mulai lebih universal lah gitu. Iya, udah mulai seru kok itu. Merangkul. Aku tuh yang kelewatan justru film animasi Nusa. Apa tuh? Jadi Nusa tuh yang anak kecil itu. Iya, karakter anak kecil sama adik. Aku dulu nonton waktu dia ngisi di, kalau aku nggak salah di net. Jadi dia ngisi buat selingan sebelum azan waktu selama bulan puasa. Iya. Aku nonton di situ, jadi Nusa terus ada adiknya. Nusi. Bukan. Pokoknya gitu dah. Pokoknya ada Nusa terus ada adiknya. Terus ada temennya gitu. Nah, menurutku itu ceritanya bagus sih. Karena ceritanya Nusa tuh kayak difabel, anak kecil difabel. Jadi kakinya tuh nggak ada satu. Pakai bantu gitu. Pakai prostetik gitu. Tapi dia nggak, yang pertama dia nggak mau dianggap berbeda. Terus yang kedua dia nggak nyerah sama kekurangannya dia itu. Keren. Dan menurut aku itu keren banget. Aku terakhir nonton yang animasi itu apa ya? Attack of Titan. Wah. Wibu. Tapi aku nggak begitu suka anime atau animasi gitu. Itu nonton movie-nya aja berarti. Yang Attack on Titan. Apa aku kan semua kan pada nonton kan? Aku nonton cuman episode 1 2 selesai. Gimana sih? Males. Dibilangin kalau udah series aku udah males ngikutin. Series yang aku cuman ngikutin yang sekarang nih. Apa namanya? Ernest Susah Sinyal. Susah Sinyal. Yang di Disney Plus. Iya. Iya, aku cuman ngikutin itu. Tiap Jumat tuh aku nungguin. Ernest tuh series aku nonton semua. Dari Cek Toko Sebelah tuh aku nonton juga. Ada dua versi. 2 season juga. Ada 2 versi. Jadi di Netflix itu ada, sama di Disney Plus. Oh iya? Iya, itu isinya beda seingatku. Oh. Soalnya kan yang pertama yang beneran di toko, terus ada yang di Empang juga kan. Nah itu beda versi. Oh, aku belum tahu yang di Disney, berarti harus nonton. Seingatku tuh beda versi gitu. Yang aku belum nonton yang Ernest itu. Yang ada Reza Rardian. Imperfect. Yang tapi yang kerucu-kerucunya tuh ya Kiki Syafut. Itu aku belum nonton. Tapi katanya ngakak banget. Itu lucu itu. Kayaknya semua filmnya dia lucu deh, maksudnya. Iya. Enggak ada yang. Iya bener. Enggak ada yang fail deh kayaknya. Iya, kalau Ernest dulu Ngenes. Terus Cek Toko Sebelah, Susah Sinyal. Sekarang ya Teka-teki Tika itu. Imperfect. Teka-teki Tika katanya dia mau mencoba sesuatu yang di luar komedi sih. Mari kita lihat apakah tetap ada. Kayaknya tetap ada selingan komedi. Iya, pasti.
Karena sekarang ya nggak tahu ya, yang banyak yang ngisi film itu stand up comedian gitu lah. Menurutku itu dimulai dari Radit ya. Dan Comic 8 dulu kan. Ya, sama Comic 8. Kayaknya itu bermula karena sutradaranya juga stand up comedian gitu. Benar. Dan mungkin dia ngelihat ada talenta gitu dari para komik. Tapi lucunya tuh lucu gitu. Karena stand up comedian kan lucunya kan dari diksi, nggak harus act out kan ya. Dia kayak dari diksi, pemilihan kata-kata gitu. Dan aku kalau misalnya ada Rispo, aku kan seneng banget sama Rispo kan. Kayak dia di film-film dia aku nonton semua kecuali Pocong itu. Kan gak suka horor kan. Kecuali film horor gak mau aku nonton. Serius? Kayak misalnya Kapten Oleng ya apa? Kapal Oleng Kapten ya gitu aku nonton. Pokoknya yang film-filmnya Rispo karena ya absurd aja suka. Suka mikir-mikir absurd. Tapi menurutku yang paling bikin kena adalah karena mereka sama-sama ngerti comedy timing. Iya benar ya. Iya kan? Ya. Mereka punya ini ilmunya. Iya, mereka punya sense-nya tuh emang belajar gitu, belajar sendiri-sendiri. Dan sekarang banyak yang ngegrup kan stand up comedian. Iya, benar. Kayak kan? Duo, trio gitu-gitu ya. GJLS trio. trio. Terus kemarin kalau aku nggak salah, ini nggak tahu beneran apa bercanda ya, tapi sempat muncul beberapa kali tuh di acaranya Net RT5 itu. Aziz, Tara, atau Aziz, Rigen, Surya, iya. Marcel Widianto, iya. Kalau Surya di mana-mana. Surya di mana-mana. Iya, sekarang kalau nggak trio duo gitu-gitu dah. Soalnya tektokan kan mereka kan. Terus kalau yang banyak berasa itu jadi di podcast. Iya, di podcast. Iya. Aku berdua pendengar setia GJLS sih. Semua episode aku dengerin. Dan itu ngakak. Memang susah otak absurd gini. Seleranya pun absurd. Iya, anjir. Tapi menurut lu ke depannya gitu, maksudnya entertainment bakal gimana ya? Karena kan kemarin kita dipaksa untuk pindah dari konvensional, maksudnya dari nonton di bioskop, dari nonton live music, untuk pindah ke digital semua kan gitu. Sekarang mulai pelan-pelan bangkit lagi, bisa ke bioskop lagi. Iya, konser tapi di mobil kayak Ariel pas naik. Oh iya, pakai sepatu roda itu keren banget. Itu konsepnya keren banget. Sama yang keren lagi adalah transmitter dan receiver mic-nya dia. Karena itu wireless dan itu jauh banget. Iya, benar. Masa ya dibawa-bawain. Itu dah kan gak mungkin ngejar kan. Pakai sepatu roda juga. Transmitternya tuh, itu bisa itu berapa mahal meter tuh. Ya pasti. Itu mahal pasti mic-nya. Tapi menurut lu gimana? Maksud arahnya entertainment tuh bakal kemana? Mungkin bakal ke digital, bener-bener kayak sekarang tuh semua tuh lagi kayak digiring semua tuh ke arah digital gitu. Cuman karena kita yang masih belum dapet masih belum ngerasain kok orang bilang vibe-nya digital sama onsite tuh. Jadi mereka kayak lebih prefer ke yang live gitu. Tapi mungkin ya arahnya bakal ke digital semuanya. Karena kalau dilihat mungkin kemarin masih terpaksa sih kayak Black Widow. Black Widow di Indonesia kan nggak masuk bioskop. Tapi ada di Disney Plus. Terus mungkin kalau film yang bikin lebih berasa equipment-nya kali. Equipment di bioskop kan maksudnya sound-nya segitu, layarnya besar. Kan. All around. Kalau kita nonton di rumah kan nggak bisa kan. Mungkin dari harus beli lagi. Mungkin dari situ kurang puasnya kan. Makanya masih beberapa orang mungkin memaksakan buat ke bioskop ya. Sama juga kalau misalnya live band misalnya kita nonton konser gitu, kita nggak bisa juga kayak ngelihat langsung live orangnya gitu-gitu kan. Jadi terus kebersamaannya juga. Masa sekarang anggap gini nonton bola yang kemarin tuh kan meskipun dibatasi pasti banyak antusias orang tuh pengen nonton langsung gitu, pengen support. Masa support di rumah tuh nggak kedengeran. Indonesia kan nggak kedengeran. Kita juga nggak bisa ngerasa bahwa kita rame-rame gitu kan. Yang dicari kan ramenya sama mabuk. Enggak, maksudnya mabuk untuk euforianya tuh. Semangat. Waduh, adrenalin tinggi. Naik. Tapi dulu yang sempat awal-awal kan waktu bioskop mulai buka, itu kan yang sempat didebatin adalah restoran boleh buka, bioskop nggak boleh gitu. Iya. Mungkin karena ini ya tempat ya kayak tertutup. Kalau bioskop kan nggak mungkin. Restoran kan tertutup. Gitu. Iya sih. Maksudnya kalau mau dibilang, ada yang bilang bahwa ya kan restoran kan kebutuhan utama kan. Maksudnya
kebutuhan primer kita makan gitu. Tapi kalau diusut kebutuhannya kan makan, bukan makan di restoran. Iya gitu. Benar, makan. Justru menurutku sekarang udah mulai lebih adil lah gitu. Maksudnya kalau makan bisnis makanan boleh dibuka, entertainment boleh dibuka dengan protokolnya masing-masing, sesuai keperluannya masing-masing lah. Yang penting adil sih, itu aja sih. Iyalah. Kalau misalnya yang penting semua segala satu kebijakan tuh ditimbang gitu loh. Biar nggak satu aja yang diuntungin, satu enggak. Itu kan sekarang kan siapa yang diuntungin sekarang? Ada Lord Rispo, Lord Dustin tadi. Lord Rispo, jaya terus. Ya mudah-mudahan kita nggak ada pembatasan yang terlalu gimana lagi ya. Makanya semuanya kalau bisa ngikutin protokol lah. Kalau mau ada acara misalnya batasnya tamu 50 ya udah 50 gitu. Iya benar. Sisanya bisa diusahakan misalnya dengan digital. Karena kemarin yang aku tahu Panji baru bikin show stand up comedy. Itu cuma 150 orang. Komodo Monai itu? Enggak, Komodo Monai belum jalan. Ada satu, aku nungguin. Ya aku juga nungguin. Ada satu lagi dia bikin kemarin, apa namanya? Aku lupa namanya. Oh ternyata ini sebabnya. Itu ininya, show-nya. Jadi dia bikin 150 orang live di situ, sisanya ya digital gitu. Istilahnya kalau kita mau adaptasi sebenarnya semua bisa jalan. Semua bisa jalan, benar. Dan kalau semua bisa adaptasi dengan baik, dampaknya bagus buat semua orang juga. Yang penting harus dipikir kita nggak membahayakan orang gitu aja sih kalau misalnya, dan apalagi virus ini kan. Dan apalagi keluarga sih sebenarnya. Karena kalau kita misalnya kita maksa nongkrong terus kita pulang bawa virus. Kitanya yang muda-muda sih oke gitu ya. Bener. Daya tahan tubuhnya masih bagus itu, tapi kita bawa pulang virus misalnya yang tinggal sama nenek, misalnya sama orang tua yang umurnya udah cukup sadar diri lah ya. Cukup banyak kan, sayangin lah. Ya, sayang lah. Ronald lah. cari yang bisa disayang. Jadi kita udah 1 jam kurang. Ya biasanya sih gitu. Udah. Nanti Ronald main-main lagi kesini, aku akan sering culik Ronald. Aman. Kalau kosong gas. Karena dia tempatnya paling dekat. Ya udah, thank you. Thank you.